Hai gengs, masih di teman cerita edisi horor Oktober, yang mana cerita kali ini cukup plot twist. Setelah kan soalnya beberapa teman cerita yang kemarin, itu kayaknya kita belum nemuin lagi nih cerita-cerita yang plot twist. Nah kali ini sepertinya ceritanya sih kalian nggak bisa nebak, karena gua sendiri pun sampai ending kayak, oh ternyata begini. Dimana cerita kali ini itu dikirim oleh seorang ayah bernama Mas Bayu, yang mana istrinya ini seperti diteror oleh sosok-sosok yang selalu menghantuinya sedari kecil, gengs. Nah, tapi sebelum kita ke cerita plot twistnya, kita juga mau plot twist lah tiba-tiba skincarean. Habisnya kan cuaca dari kemarin tahu nggak sampai 40 derajat coba. Mateng banget ini kulit. Lah daripada kulit kita keriput kan ya, jadi kering, kusam gitu kan. Makanya ini pakai Mirel yang 3B Kit ini, karena ini fokusnya memang buat brightening, gengs. Jadi buat kalian yang kulitnya kerasanya kayak kusam gitu kan, susah cerah, bawahnya kayak dekil mulu begitu, dibilang lu belum mandi lu. Nah kalian pakai nih Mirel 3B Kit ini, kulit gue jadi kerasa kayak agak cerahan gitu, gengs. Jadi ya seger begitu kayak manusia. Buat yang pada nanya ada diskon nggak? Udah cek aja info di deskripsi box. Ada diskon seumur hidup buat kalian beneran. Langsung cek aja ya. Terus check out nih Mirel 3B Kit. So, cerita awalnya kisah percintaan nih Mas Bayu bisa ketemu sama istrinya, itu kali pertama mereka memang ketemunya tuh di kantor. Jadi di tempat kerja, gengs. Cinlok, cinta lokasi. Yang mana Mas Bayu ini, itu bekerja di sebuah finance di supermarket gitulah. Dan istrinya yang bernama Rere, itu kerja part-time. Karena waktu itu Rere masih bersekolah SMK. Singkat cerita, Mas Bayu ini kepincut sama Rere. Ya akhirnya mereka nih pacaran nih sekitar 1 tahun. Yang mana setelah Rere lulus SMK, mereka akhirnya nikah. Karena Mas Bayu ini juga niat dari awalnya serius ya. Walaupun mereka udah pacaran sekitar 1 tahun, tapi setelah menikah nih, ternyata masih banyak hal yang harus mereka sesuaikan nih, karena tinggal dalam satu atap sekarang. Mas Bayu ini inget katanya awal-awal pernikahan mereka, pernah nih ceritanya dia baru pulang kan, ngeliat nih di meja makan ada tumis kingkong, tumis kangkung. Tumis kingkong barbar banget ya istrinya masak kingkong. Tumis kangkung maksudnya, terus ada tahu sama tempe juga. Udah tersaji di meja makan yang memang disediakan buat Mas Bayu nih udah pulang kerja kan. Tapi Mas Bayu ini merasa nih biar makin mantep, dia bilang, "Yang ceplokin telur dong." Agak geragas sama Mas Bayu gitu, makanya banyak. Istrinya Rere ini tidak menjawab, tapi dia langsung ke dapur dan buatin itu masak telur. Setelah itu dia hidangkan nih telur ceploknya, namun matanya Rere ini kelihatan merah, guys. Nah Mas Bayu bingung dong, kamu nangis yang? Yang ternyata iya benar si Rere ini nangis, karena dia kira Mas Bayu ini merasa Rere itu salah menghidangkan makanan, yang mana nggak sesuai selera suaminya. Sampai-sampai Mas Bayu ini minta ceplokin telur. Dimana itu tadi tumis kingkong mulu, tumis kangkung, tahu sama tempe itu maksudnya kayak salah masak. Padahal maksudnya nih Mas Bayu mau dia ceplok telur tuh biar tambah kenyang. Sementara kangkung dan lainnya itu juga tetap akan dia makan kok. Cuma mungkin waktu itu nadanya Mas Bayu ini memang tidak lembut ya. Kayak tau-tau datang, ceplokin telur dong. Nah si Rere ini sampai nangis, karena ternyata dia tiba-tiba keingetan waktu zaman dia kecil. Dia sering banget nih melihat mamanya dipukul, bahkan dilempar piring, cuma gara-gara nih lauknya nggak sesuai selera abahnya. Jadi semacam ada trauma inner child-nya gitu, gengs. Makanya si Rere sampai berpikiran kayak tadi tuh. Ya tapi kan Mas Bayu nggak nyangka ya perkara request telur ceplok doang bisa men-trigger traumatiknya Rere sampai kayak begitu. Karena kelihatan banget memang waktu si Rere ini menghidangkan itu telur ceplok ke meja makan, tangannya sampai kayak gemetar, sampai kayak tremor. Dan pas dilihat matanya tadi tuh merah, kayak udah mau nangis, udah menahan-nahan. Nah sebenarnya selama mereka pacaran, Mas Bayu memang sudah beberapa kali nih sering denger dari Rere sendiri kalau hidupnya Rere ini sewaktu kecil tuh lumayan berat. Udahlah secara ekonomi keluarga bisa dibilang miskin, ditambah abahnya tuh tukang judi, tukang mabok, sama suka main cewek plus KDRT pula. Berpaket komplit nih sosok ayah yang antagonis begitu bisa dibilang. Sampai Rere ini besar menjadi sosok yang pendiam dan kayak apa ya, cewek-cewek yang kurang pede begitu. Waktu lagi magang di kantornya Mas Bayu aja, itu Rere diem doang gitu. Yang ngajak ngomong duluan ya Mas Bayu. Kalau misalkan waktu itu Mas Bayu yang nggak mulai duluan gitu tebar-tebar pesona ya, lah udah dia sama Rere mah diam-diam baik. Tapi hal itu juga yang membuat Mas Bayu ini suka. Karena menurut Mas Bayu, Rere ini bukan tipe-tipe apa ya, cewek-cewek yang centil gitu kan, caper ke cowok-cowok mentang-mentang lagi magang gitu, masih muda. Ya namun ternyata di balik itu semua ada cerita masa kecilnya Rere yang bisa dibilang miris, yang membuat akhirnya Mas Bayu ini merasa harus melindungi Rere terus. Ya makanya dinikahin. Rere ini juga pernah cerita waktu dia kecil susah banget hidupnya. Dia itu sebenarnya 2 bersaudara, dimana Rere ini adalah kakaknya dan dia punya adik. Nah mereka berdua nih hidupnya ngenes. Si Rere nih dulu kalau jam istirahat sekolahan, Rere nggak pernah gabung sama teman-temannya ke kantin tuh. Ya alasannya pastinya karena nggak punya duit dan dia cuma dibekali pakai nasi sama garam doang sama mama. Terus boro-boro misalkan kalau anak lain nih ibunya malas masak, dibawain apa? Mie goreng pakai bekal Tupperware gitu kan. Yang kalau Tupperware hilang ya digebukin lu. Nah Rere nih bekalnya udah cuma nasi sama garam. Terus wadahnya
cuma pakai plastik, gengs. Yang kayak plastik es bonbon gitu yang dikenyot-kenyot. Sampai kadang Rere ini diketawain sama teman-temannya. Makanya dari situ Rere sepertinya tumbuh menjadi anak yang pendiam dan kayak suka minderan gitu. Padahal kalau di rumah nih, misalkan si mamanya punya lauk, perkara misalkan abis metik bayam liar di ladang orang, atau dikasih makanan gitu ikan sama tetangga, itu lauknya nggak pernah dikasih ke Rere. Karena sama mamanya disimpan buat makan malam dengan alasan takut nanti abah marah. Kalau pulang-pulang di rumah kagak ada lauknya. Jadi hari-hari tuh ya mama Rere sama adeknya sering banget cuma dikasih makan nasi sama garam doang. Karena lauknya tadi disediakan buat abah kalau pulang kerja. Ya kan ngeselin ya abahnya ya. Ya cuman gimana, semua orang di rumah tuh takut sama abah. Karena abah kalau lagi marah nih, lah udah tangan tuh enteng banget. Mereka sering banget dipukul, ditempelang, ditendang. Ya pokoknya dikasarin lah, gengs. Cuma nih anehnya kalau abah moodnya lagi bagus, misalkan Toto dia abis menang judi, Toto bisa jadi baik banget tuh orang tuh. Pulang-pulang bawain makanan, Toto nyapu sama nyuci, kan kayak aneh banget ngeliatnya. Macam orang yang mood swing mendadak gitu, susah ketebak. Ya tapi lebih sering mood yang marah-marah sih di rumah ya, ketimbang mood happy-happynya tuh. Tapi yang paling parah ya gengs ya, katanya abah itu sampai bikin mama nih cacat. Jadi waktu itu mama pernah bikin kesalahan, dan abah nih ngelempar teko berisi air panas yang lagi mendidih. Jadi itu teko padahal buat bikin kopi si abah. Tapi waktu itu kan kayak marah gitu abah, dilempar itu ya. Kebuka tekonya, airnya nyiram kakinya mama. Keguyur itu kakinya, gengs. Awalnya jadi kayak luka bakar ya, astagfirullahaladzim ya. Tapi karena didiemin gak diobatin, ujung-ujungnya infeksi. Dan itu telapak kakinya mama harus diamputasi. Ya Allah, kita sampai gak tega banget dengernya, bener deh. Namun setelah itu, abah sih sempat nangis-nangis tuh minta maaf. Dan kayak ngerasa bersalah karena udah membuat mama ini harus pakai tongkat seumur hidup. Lagi-lagi kayak mood swingnya tuh berubah gitu loh. Tapi penyesalannya tidak berlangsung lama. Besok-besokannya nih, ya mama tetap aja suka dilemparin barang. Dikatain istri cacat lah, nggak berguna lah, nggak becus lah. Apapun yang mama perbuat kayak selalu salah itu di matanya abah. Perlakuan abah ke anak-anak ya mah nggak jauh beda juga. Walaupun tidak sekejam perlakuan abah ke mama ya. Tapi Rere yang suka melihat mama disiksa begitu ya sampai cacat punya trauma tersendiri jadinya. By the way, tadi kan si Rere ini punya adik nih. Cuma adiknya akhirnya meninggal di umur 3 tahun, gengs. Kira-kira 8 bulan setelah tadi kejadian mama diamputasi. Waktu itu ceritanya Rere lagi tidur. Nah di rumah nih, abah baru aja dipecat dari kerjaannya tuh, pulang-pulang mabuk. Tiba-tiba Rere nih kebangun karena mama teriak. Yang ternyata adiknya itu sudah terbaring dengan kepala yang berdarah, dengan botol miras yang retak, gengs. Yang kayaknya memang kepalanya itu dipukul pakai botol itu. Sementara ayahnya lagi tidur mabuk deket situ. Dan itu botol kan punyanya dia. Abah dibangunin, malah marah-marah nggak mau bangun dia. Akhirnya mama minta tolong tuh ke tetangga buat membawa si adik ke rumah sakit, tapi ternyata sudah telat. Adiknya udah nggak ada, udah dicek tuh. Ya udah meninggal. Langsung lah si abah jadi ambukan warga. Dibawa itu ke kantor polisi buat tanggung jawab. Ya akhirnya abah dipenjara 8 tahun. Dan selama itu akhirnya Rere ini hidup berdua saja sama mama. Sampai akhirnya setelah 8 tahun kemudian nih, di saat abah nih diumumkan mau bebas dari penjara, Rere yang pada saat itu udah SMK memilih untuk keluar dari rumah dan ngekos sendirian. Makanya akhirnya Rere ini kerja part-time di tempatnya Bayu buat bisa bayar kosan. Karena dia nggak mau hidup sama abah lagi gitu ceritanya. Tapi ternyata abis keluar dari penjara, si abah nih bukannya tobat, dia ditangkap lagi. Perkara judi, mabuk-mabukan, dan ketahuan ngobat. Jadi ternyata selama di dalam penjara, abah ini menjadi semacam apa ya, orang yang depresi gitu, gengs. Karena dia menganggap dia telah membunuh anaknya sendiri. Tapi larinya begitu, pas sudah bebas, tetap aja mabuk-mabukan dan pakai obat. Mungkin untuk apa, pelarian kali ya. Jadi pas Rere nikah sama Mas Bayu, itu posisinya si abah lagi di penjara untuk kedua kalinya. Ya udah, tahun demi tahun pun berlalu. Abah juga akhirnya udah keluar penjara lagi. Karena yang terakhir itu di penjaranya hanya sekitar 1,5 tahunan. Dan hidupnya ya sama mama. Di lain cerita, Mas Bayu sama Rere juga sudah dikaruniai anak yang sehat dan pinter, diberi nama Bella, jadi perempuan anaknya. Di situ ya kehidupan Rere bisa dibilang udah berubah drastis ya dari zaman dulu tuh. Istilahnya akhirnya dia mendapatkan hidup yang memang dia impi-impikan. Karena Rere pun sering banget mengucap ke Mas Bayu kalau dia ini bisa merasa apa ya, pulang ke rumah yang bener-bener terasa seperti rumah tanpa adanya rasa takut gitu. Jadi kayak pulang ya nyaman. Dia bersyukur banget punya suami yang baik, mapan secara finansial, punya anak yang cantik dan sehat. Intinya kehidupannya terasa damai lah buatnya. Berkali-kali Rere juga sering mengucapkan terima kasih kepada suaminya itu. Walaupun kata Mas Bayu sih, ya namanya juga hubungan suami istri nggak adem-adem banget, ada aja cekcok-cekcoknya fun. Tapi mereka ini maksudnya nggak pernah berantem yang gimana-gimana. Karena Mas Bayu ini kan udah tahu nih background cerita dari Rere. Jadi misalkan dia lagi hilaf, kayak nadanya udah naik dikit nih, biasanya Rere langsung gemeteran terus nangis. Ya kalau udah begitu, Mas Bayu langsung nggak tega, jadi dia merendah lagi nadanya. Ya nggak jadi marah abis itu. Sampai akhirnya di tahun 2017, waktu Bella ini anak mereka udah usianya 3 tahun, mereka mendapatkan kabar dari tetangga di rumah lamanya Rere, kalau abahnya Rere itu meninggal, gengs. Di situ Bayu melihat ekspresi istrinya kayak kebingungan. Jadi bukan kayak
ekspresi sedih layaknya mendengar sesuatu kabar duka. Tapi kayak orang bingung, orang linglung gitu loh. Orang pas diajakin sama Mas Bayu aja buat packing barang, ya buat ngelayat ke rumah Abah ya, ke rumah Abah sama Mama. Rere bilang dia nggak mau pulang. Dia nggak mau datang tuh ke kuburannya Abah. Karena sebenarnya Rere ini setakut dan sebenci itu sama Abah. Di dalam hatinya dia ada semacam apa ya, perasaan senang dan perasaan lega. Jadi memang tidak sedih. Makanya ekspresinya mungkin menunjukkan kayak orang bingung. Kok Abah saya meninggal saya malah lega? Apa saya jahat ya gitu loh? Dan dia jadi punya perasaan takut. Kalau abahnya Rere ini tahu, kalau misalkan Rere ini lega dan senang dia telah meninggal, maksudnya abahnya telah meninggal, bakal di marah-marahin pasti tuh. Jadi di bayangannya Rere nih, kalau dia sampai pergi ke kuburannya, dia bakal dimarahin sama si Abah. Dibilangin kayak anak kurang ajar gitu. Ya mungkin itu hayalan-hayalan sendiri ya akibat traumatisnya. Tapi dari situ Mas Bayu sedikit banyak nih mengerti kenapa istrinya setakut dan sebenci itu terhadap Abah. Cuma sebagai suami, akhirnya Mas Bayu ini mencoba untuk ngasih wejangan lah. Kalau Abah itu udah nggak ada, udah nggak bisa nyakitin siapa-siapa lagi sekarang. Kamu udah nggak bakal ketemu lagi sama Abah. Jadi paling tidak untuk terakhir kalinya aja kamu sebagai anak yang ngelayat lah. Gimana pun juga Abah itu orang tuamu. Ditambah lagi kalau Abah ini udah nggak ada, berarti kan Mama sendirian di kampung. Siapa tahu dengan adanya kamu sama Bella nih cucunya, itu bisa bikin Mama terhibur. Jadi Mama ini tuh sebenarnya udah pernah diminta sama Rere dan Bayu untuk tinggal bersama mereka. Tapi memang dari mamanya nggak mau. Karena takutnya kalau Mama ikut, ya si Abah nih akan ngikut juga. Dan malah nanti kehidupannya Rere yang sudah bahagia rusak lagi. Makanya Bayu juga ngomong, yuk sekarang kita pulang. Ya siapa jadi momen ini tuh bisa buat kamu ngomong lagi sama Mama untuk ngajak tinggal bareng sama kita gitu loh. Ya akhirnya lebih ke part itu sih yang membuat Rere akhirnya mau pulang. Jadi buat ngajakin Mama tuh ngambil Mama. Dan Mas Bayu ya udah langsung ngajuin cuti untuk nemenin Rere kan. Dengan alasan ya mertuanya meninggal masa nggak diizinin. Hingga sampailah Rere di rumahnya tuh, rumah masa kecilnya. Rumah yang banyak banget meninggalkan memori yang tidak mengenakan untuk Rere sendiri ya. Terakhir kali mereka ke sana, itu waktu ya Mas Bayu mau menikahi Rere, minta izin ke Mama dan mengajak Mama untuk tinggal bareng mereka. Jadi udah lama banget. Tapi semuanya ini masih terasa sama di mata Rere. Gak ada yang berubah dari rumah itu. Waktu mereka sampai nih, posisinya Abah udah dikuburin. Jadi Rere sama Mas Bayu ya langsung ke kuburan. Sewaktu Mas Bayu lagi mau mimpin baca doa, tiba-tiba Rere langsung meluk megang lengannya Mas Bayu tuh kenceng banget gengs. Tapi di situ Mas Bayu nggak banyak nanya. Dia cepetin aja tuh doanya, cuma tau-tau Rere berdiri dan pergi sendirian. Ya Bayu bingung dong, itu istrinya kenapa? Kok tiba-tiba pergi begitu aja ninggalin dia? Akhirnya setelah selesai berdoa dan naburin bunga, Bayu ini megang tangan anaknya Bella, terus pergi tuh nyusulin Rere. Ternyata Rere udah nunggu tuh di depan mobil. Tapi belum sempat Bayu ini nanya kenapa ke Rere, si Rere malah nanya duluan. Loh, Bella mana? Pas Bayu lihat ke sebelahnya loh, nggak ada siapa-siapa. Dia kayak megang begini tapi gak ada siapa-siapa. Perasaan tadi dia udah narik tangan anaknya ya. Langsung balik lagi tuh Bayu ke kuburan. Dan ternyata si Bella masih di situ. Kayak lagi main sendirian gitu, kita ketawa, gengs. Ya sama Bayu langsung diangkut, digendong gitu kan, dimasukin ke dalam mobil. Nah di perjalanan ke rumah Mama, barulah si Bayu nanya lagi, kamu tadi kenapa yang? Tapi Rere diem aja geleng-geleng sambil ngelamun tuh ke jendela. Sampai di rumah Mama, Rere ini langsung bersih-bersih, sekalian mandiin Bella karena malamnya nanti itu mau diadakan tahlilan. Cuma berhubung rumahnya Rere ini kan kecil banget, sempit rumah mamanya nih. Jadi tahlilannya akan diadakan di masjid. Ya udah sembari nih, biarin anaknya mainin air kan tuh di kamar mandi, pakai bak gede gitu yang biasa buat nyuci baju. Rere ke kamar nih nyiapin baju sama ngambil anduk. Mas Bayu juga ada di kamar tuh duduk di kasur. Tapi pas Rere buka lemari, tiba-tiba Rere banding pintu lemari sampai teriak gitu guys. Ya Mas Bayu yang di situ refleks nanya, loh kenapa yang? Itu ada Abah yang ada kepala Abah di dalam lemari. Hah? Kepala Abah? Mas Bayu yang penasaran langsung ngebuka itu lemari juga. Yang ternyata nggak ada apa-apaan di dalam, isinya cuma ya spray-spray manduk. Tapi tiba-tiba dari arah kamar mandi itu terdengar suara Bella nangis. Dan mereka langsung lari tuh ke kamar mandi. Posisinya si Bella udah jatuh, ngegeladak gitu di lantai kamar mandi. Mas Bayu refleks gendong anaknya dong. Sementara Rere masih bengong aja gitu ngeliatin kamar mandi. Mas Bayu sampai agak setengah kesel nih. Re, kamu ngapain bengong? Ini anaknya ditolong dulu, anduk menanduk. Oh iya mas, iya mas. Rere baru kayak sadar tuh. Waktu Bella udah dipakein baju nih dan dicek-cek gak ada yang berdarah, Rere berkali-kali tuh nanya ke anaknya Bella, nah kamu tadi kok bisa jatuh? Ada yang ngedorong kamu ya di kamar mandi ya? Bunda tadi lihat ada yang ngedorong Bella. Bella lihat. Bella diajak kenalan gak? Kalau diajak kenalan jangan mau ya. Ya tapi namanya anak umur 3 tahun, dapat pertanyaan banyak kayak begitu, yang ada dia malah nangis lagi. Sementara Bayu bingung, ini maksudnya Rere siapa yang dorong Bella? Orang di kamar mandi gak ada siapa-siapa. Tapi Rere malah kesel dan bilang dia mau balik secepatnya dari tempat itu. Ya Bayu berpikir apa ini istrinya halusinasi, karena kan emang dari awal nggak suka ya di rumah itu ya. Namun kan mereka nggak bisa main pulang begitu aja. Masih ada tahlilan Abah nih yang akan dilaksanakan dari hari itu sampai 3 hari ke depan. Jadi kalau mau main pulang, pasti nanti Rere bakal diomongin sama tetangga-tetangga, gimana sih tuh anaknya malah pulang. Apalagi niatnya kan juga mau bawa Mama. Sedangkan Mama ini mau menyelesaikan tahlilannya dulu tuh sampai 3 hari ke depan tadi. Ya udah malamnya akhirnya setelah tahlilan kelar tuh di masjid, Rere sama Bayu kan kayak nyalamin orang-orang yang pada datang karena pada ikut yasinan sambil ya
lagi bagiin besek. Pas lagi bagiin besek tuh, Rere sempat kayak 3-4 kali tuh jatuhin beseknya ke lantai. Jadi kayak belum sempat diterima sama orangnya tuh beseknya udah jatuh. Sampai ditegur kan sama Bayu, kamu kenapa sih, udah sini aku aja, nggak enak kan soalnya besoknya jatuh. Ya udah, waktu udah selesai nih semuanya, Rere baru cerita tuh di situ. Kalau tadi dia ngeliat nih muka-muka tetangganya, itu berubah mirip Abah semua. Makanya si Rere sampai ketakutan, tremor tangannya, yang akhirnya pegangan beseknya itu terlepas dan jatuh. Nah di situ Mas Bayu masih berpikir kalau Rere ini sepertinya masih berusaha struggling gitu ya, dengan traumatisnya tuh keingetan Abah terus. Ya udah, malamnya pas tidur, tiba-tiba Mas Bayu dibangunin nih sama Rere nih. Tapi dibangunin dengan kayak panik gitu, Mas bangun, Mas bangun, Mas. Ya Mas Bayu bangunnya juga jinnya kaget. Kenapa? Rere nggak ngomong apa-apa, tapi berkali-kali dia nunjuk guling yang ada di belakangnya. Mas Bayu kan kayak, apa guling kenapa guling? Tapi Rere malah nangis kenceng. Terus meluk Mas Bayu ini kenceng banget. Sampai Bella yang ada di sebelahnya Mas Bayu juga kebangun. Ternyata Rere bilang gulingnya itu berubah jadi pocong. Ya Mas Bayu nggak ngerti ya, dilihatnya itu mah guling bukan pocong. Karena selama hidupnya pun dia nggak pernah bersinggungan dengan hal-hal yang horor begitu. Akhirnya dia mencoba tuh menenangkan istrinya. Ya udah, sekarang kan ada aku. Sekarang aku nggak akan tidur lagi deh sampai kamu ini beber tidur. Aku jagain kamu sama Bella ya. Udah, kamu tidur aja sekarang. Hingga pagi pun datang, yang mana Mas Bayu beneran kagak tidur tuh. Dia jagain si Rere sampai pulas banget. Sekitar jam 7-nya, Mas Bayu ini dapat telepon dari kantor. Yang mana ternyata dia disuruh ke kantor. Ada kerjaan mendadak. Pokoknya dia harus balik tuh kerja. Karena dianggap kan ya Mas Bayu sudah datang melayat. Jadi untuk tahlilan selanjutnya udahlah istri lo aja gitu loh. Ya tadinya Rere juga mau ikut pulang. Tapi kan di sini masih ada kan 2 hari lagi tuh tahlilannya. Jadi Mas Bayu ini memaksa. Kayak udahlah kamu tinggal di sini dulu. Masih ada 2 hari lagi, nanti habis itu aku jemput. Sekalian kita bawa mama. Dan kebetulan pada saat itu pun tetangga kanan kiri nih itu udah nanyain, Bu Rere sekarang nanti mau masak apa nih buat tahlilan malam. Jadi kayak mau pada bantuin gitu loh. Ya kan, makanya Rere nggak enak kalau tahu hari ini saya mau pulang gitu kan. Akhirnya ya udah, Rere sama Bella tetap di situ. Mas Bayu kan pergi tuh naik mobil. Tapi pas dia pamit nih ke Rere kayak nggak fokus gitu diajak ngomong. Ya di sisi lain sebenarnya Mas Bayu khawatir. Tapi ya Mas Bayu harus tetap udah langsung OTW nih. Makanya dengan berat hati, akhirnya tetap Mas Bayu pulang untuk kerjaan. Sepanjang perjalanan nih, Mas Bayu kepikiran terus sama istrinya itu. Dia bingung kenapa istrinya bisa punya ketakutan yang segitu di rumahnya ya. Padahal kan maksudnya dulu yang membuatnya takut itu karena ada Abah nih di rumah. Tapi kan sekarang maksudnya udah Abah udah nggak ada. Apa iya benar si Rere ini melihat ada sosok Abah lagi? Yang katanya ada kepala Abah lah, ada pocong Abah lah. Ya udah, akhirnya pas sudah sampai kantor nih siang-siang, Mas Bayu ceritalah sama sahabatnya tuh di kantor yang emang sering dicurhatin sama dia. Bayu bilang nih istrinya katanya mendadak mengalami hal-hal yang kayak horor gitu. Ya siapa tahu temennya nih ngerti lah masalah mistis-mistisan begitu. Tapi sahabatnya malah bilang sesuatu hal yang lainnya. Bay, maaf banget ya Bay ya. Tapi jangan marah lu. Dari beberapa kali lu cerita ke gue soal istri lo, kayaknya nggak ada salahnya deh lo coba bawa istri lo ke psikiater dulu. Atau minimal ya psikolog lah. Maksudnya jangan apa-apa dikait-kaitkan sama hal-hal mistis kayak gini. Kalau suka cerita, kalau istri lo suka toto nangis, toto suka kayak moodnya berubah, ya takutnya aja ini takutnya lo ya. Dari yang tadinya semacam gangguan kecemasan bisa berkembang jadi halusinasi lo kalau udah parah. Jangan-jangan istri lo ya tadi hanya berhalusinasi tuh ngelihat sosok abahnya karena trauma. Ya dari situ Mas Bayu agak tersadar. Masuk akal juga sih. Ya karena sebelumnya Rere bilang kayak ngelihat ada sosok pocong sama abahnya gitu kan, jadi kesannya horor mistis ya. Ya mungkin karena semua itu memang dari trauma masa kecilnya aja nih, yang pelan-pelan menjadi kecemasan yang belum hilang dan tubuh menjadi halusinasi. Dibayang-bayangilah dia sama sosok abah. Masalahnya kalau Rere ini beneran ngeliat, kenapa yang selalu ngeliat cuma Rere doang? Yang lainnya enggak gitu. Padahal kan sama-sama mereka waktu itu di kamar, tapi yang diganggu Rere doang. Bahkan si kecil Bella nih, itu nggak ngerasa ketakutan dan betah-betah aja di sana. Yang padahal kan katanya kalau anak kecil lebih peka ya. Makanya dari situ Mas Bayu nih berniat untuk ngajak Rere ke psikolog dulu. Sampai 2 hari setelahnya lagi, berarti udah kelar nih tahlilan 3 hari. Berangkatlah Mas Bayu untuk jemput Rere. Yang ternyata waktu udah sampai sana, di kamarnya semua koper udah di packing tuh, yang seolah-olah Rere memang udah siap untuk pergi. Tapi posisinya waktu itu si Rere nih lagi nemenin Bella di depan rumah main sama anak ayam itik kecil-kecil. Nah Mas Bayu di situ coba nih ngomong pelan-pelan, yang selama aku pergi, kamu masih sering dilihatin di sini yang serem-serem. Tapi ditanya begitu, Rere diam aja, gengs. Kenapa diam aja, masih ya? Kalau aku cerita, memangnya kamu mau percaya sama aku? Ya percayalah. Emang gimana ceritanya? Kasih tahu aku sini. Ya udah cerita tuh si Rere tuh. Kalau beberapa kali, Rere tetap melihat penampakan abahnya itu, yang seperti memang meneror dirinya. Seakan-akan Rere ini kembali seperti ke masa lalu di rumah itu, gengs. Kalau kamu nyoba ke psikolog atau psikiater, kamu mau nggak? Nanti mungkin aja kan kamu bisa dikasih obat nih yang bikin kamu lebih tenang. Jadi nanti kalau kamu panik atau cemas, mungkin sosok abah tuh nggak akan kamu lihat lagi, nggak akan muncul-muncul lagi. Apa? Psikiater? Tuh kan kamu nggak percaya kan sama aku? Kamu nganggap aku gila, aku disuruh psikiater. Tapi tiba-tiba di situ si Bella teriak, "Mana ayamnya jangan diremes, kasihan." Yang ternyata saking kesel nih, si Rere menganggap suaminya bilang dia gila. Rere sampai ngeremes anak ayam yang ada di tangannya sampai mencrot, gengs. Dan darahnya muncrat. Di situ dia kayak baru sadar dan kaget. Bella sampai nangis dan Bayu juga shock ngelihat istrinya. Kayak, kenapa?
sampai muncrat itu ya, kan ada yang nggak beres berarti nih. Akhirnya hari itu ya udah mereka pulang. Yang ternyata di situ mama belum mau ikut karena dia bilangnya mau masih tinggal di situ untuk ngurusin semuanya lah. Ya Bayu kira selama dia kemarin pergi, Rere ini udah bujuk mama. Tapi ternyata tetap mama tuh nggak mau ikut. Dan Rere kondisinya juga udah diem aja, udah nggak mau bujuk mama lagi, diem aja dia. Semenjak tadi itu kejadian anak ayam, dia pokoknya pengen buru-buru balik lah. Akhirnya udah mereka balik nih tanpa mama. Selama di perjalanan, Rere diem aja udah. Dan waktu udah sampai rumah, dia juga langsung masuk kamar dan tertidur. Bayu udah melihat nih kalau istrinya sangat aneh nih sejak saat itu. Diajak ngobrol juga susah, kayak diem aja, berbicara seperlunya. Dan bahkan anaknya Bella itu juga beberapa kali dicuekin karena si Rere kebanyakan melamun. Namun ada satu waktu di mana Bayu ini juga akhirnya melihat memang ada keanehan yang terjadi, gengs. Pas dia baru pulang dari kerja, dia mendengar nih anaknya Bella kayak lagi main, lagi ngobrol gitu di dalam kamarnya dia sendiri. Yang awalnya Bayu kira ya Bella sedang main sama Rere. Tapi pas Bayu masuk ke kamar nih mau ganti baju, dia ngeliat loh Rere lagi tidur. Dan itu udah jam 9 malam baru pulang kerja kan Bayu. Dia mikir loh, berarti si Rere main sama siapa tuh di kamarnya? Gak mungkin gak biasanya masih ada tamu atau orang lain masih di rumah tuh jam segitu. Akhirnya udah tuh Bayu ngecek ke kamar anaknya. Dan ternyata bener si Bella lagi main boneka tuh di dalam. Sebagai ayah yang jarang punya waktu main bareng anaknya, ya Bayu nemenin Bella tuh sambil nanya-nanya. Bella sendirian aja dari tadi mainnya. Dijawab tuh sama Bella, enggak ini aku sama Rizka. Bayu bingung kan, hah? Rizka siapa? Mengira itu semacam apa ya, teman hayalan anaknya aja kali. Jadi sama Bayu dibiarin. Besokannya nih, sebelum pergi ke kantor, Bayu bilang ke Rere buat lebih memantau dan jagain Bella. Kalau lagi nggak sibuk, kamu mainlah sama Bella, kasihan. Dia sampai punya teman hayalan tuh. Bilang katanya kemarin main sama Rizka. Rizka siapa lagi? Pas denger begitu, Rere yang awalnya tenang gitu kan, masih pagi gitu mukanya datar, tau-tau kayak kaget dan ketakutan gitu, kayak panik. Tapi lagi-lagi pas Bayu nanya kayak, kamu kenapa? Rere geleng-geleng doang. Dan nyuruh suaminya itu untuk cepat-cepat pergi. Katanya udah telat, udah kamu pergi aja ke kantor. Malamnya pas pulang kantor, dari pagar rumah nih, Bayu sudah mendengar ada suara Bella nangis tuh di dalam rumah. Yang pas dicek ternyata Bella lagi dikunciin di dalam kamar sama Rere. Dan Rere kayak mukul-mukulin kepalanya gitu keberisikan dengar si Bella nangis. Bayu panik ini nggak tahu apa yang terjadi. Dia langsung bukain pintu buat Bella dan nenangin anaknya tuh. Setelah itu baru dia ke istrinya. Tapi istrinya tetap tuh masih nangis-nangis doang. Dan setelah agak tenang, Rere malah minta maaf ke Bella. Dan Bella pun tidur di dalam pelukannya Rere. Yaudah mereka kelonan tuh berdua. Bayu bingung nih kenapa anak sama istrinya. Rere bilang yaudah besok aja ceritanya nih, si Bella lagi tidur kan di pelukannya. Akhirnya udah, si Bayu mandi tuh. Habis keluar dari kamar mandi, Bayu mendengar dari dalam kamarnya Bella, itu masih ada kayak Bella lagi main. Ya dia kan mikir kan, perasaan tadi si Bella tidur di dalam pelukannya Rere. Makanya Bayu ngecek tuh. Pas buka kamar, beneran di situ ada si Bella lagi main, tapi posisinya ngungungin pintu. Loh nak, kamu kok udah bangun lagi? Udah malam, yuk tidur aja, yuk kita tidur yuk. Tapi pas disamperin sama Bayu, anak itu ternyata bukan Bella. Nggak tahu siapa, mukanya nggak kenal. Siapa kamu, kan si Bayu nanya ya. Tapi si anak kayak tetap main tuh, nggak mempedulikan dia. Bayu langsung balik ke kamar manggil Rere. Yang bener aja si Rere masih ngelonin Bella. Yang itu ada anak di kamar Bella siapa yang? Temennya Bella? Ada yang nginep apa gimana, kok nggak bilang kamu? Rere yang masih ngelonin Bella kayak bingung. Anak siapa? Nggak ada siapa-siapa yang nginep mas. Langsung Bayu ngecek lagi tuh ke kamar Bella. Dan anak itu masih ada, masih main di situ. Nah, kamu siapa kok bisa di sini? Ikut oh bentar yuk. Digandeng lah itu anak sama Bayu ke kamarnya buat ngasih lihat ke Rere. Dari depan pintu si Bayu bilang, yang ini loh, ini anak siapa? Rere yang lagi di kasur itu kayak ngelongok sambil nanya, apa sih maksudnya mas? Dan pas Bayu lihat ke samping, udah nggak ada siapa-siapa. Nah di situ Bayu kaget, dicari-cari tuh di dalam rumah, ya emang nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Bayu baru keingetan sama kejadian waktu itu di kuburan, yang dia merasa narik tangan, yang kirain tuh tangan anaknya Bella, tapi dilihat tau-tau udah nggak ada. Nah makanya di situ Bayu jadi ikutan parno, karena barusan ya jelas-jelas ngeliat ada sosok anak kecil, tapi kok tau-tau hilang lah itu hantu. Apa jangan-jangan itu hantu yang di kuburan ngikut ke rumah? Ya, kita juga jadi merinding tuh. Sedangkan kalau Rere ini terornya kan sama sosok Abah katanya. Ini ada apa sebenarnya? Makanya akhirnya Bayu ini mengajak Rere untuk yaudah kita ruqyah kali ya. Gak hanya si Rere aja, tapi ya Bayu sama Bella pun diajak buat ruqyah. Karena jatuhnya menurut Rere mungkin itu bukan kayak ke psikolog gitu ya. Jadi Rere mau tuh. Akhirnya mereka menemukan ustadz dari kenalannya Bayu yang bisa ngeruqyah. Ya udah semua diruqyah tuh ya, Bayu, Rere sampai ke Bella juga. Dimana sebelumnya kan Bayu juga udah cerita tentang apa yang dia sama istrinya alami ke si ustadz. Nah waktu Bayu diruqyah nih, jujur katanya dia nggak ngerasain apa-apa gengs. Baru-baru nggak ada apa-apaan. Tapi pas giliran Rere, dia nangis terseduh-seduh nih si Rere nih. Dan nangis terus konstan dari awal sampai akhir, nangis terus. Yang pas sudah selesai nih si Rere bilang, tuh kan kayaknya emang ada sosok yang ikut aku deh. Tadi tuh yang nangis tuh bukan aku. Sumpah aku jadi takut nih kalau gini nih. Tapi habis duduk kayak gini sosok itu udah akan pergi ya Ustadz ya. Insya Allah Bu. Pokoknya ibu ibadahnya diperkuat lagi ya. Dan kalau bisa lebih coba jujur sama diri sendiri. Setelah itu Bella juga diruqyah. Tapi anak ini nggak mau diem. Tapi kayaknya mas sama kayak Bayu, nggak kenapa-napa, nggak nangis. Nah habis itu, waktu Rere nganterin Bella ke kamar mandi buat nemenin pipis, Pak Ustadz yang tinggal berdua sama Mas Bayu tuh bilang, Mas, saya ini udah banyak lakuin ruqyah. Tapi dari kebanyakan kasus yang saya tangani,
tangisan dari istri sampean ini sepertinya bukan dari sosok yang jahat. Saya lihat memang ada sesuatu yang mengikuti istri sampean, tapi sosok itu baik. Dan tangisan istri sampean bukan karena dari sosok itu, melainkan dari luka-luka hatinya sepertinya, Mas. Entah itu trauma masa kecil, iri dengki sama orang, sifat-sifat buruk hati yang nggak terkelola atau tersalurkan dengan baik. Ya, kalau saran saya boleh ruqyah lagi. Tapi dicoba juga dengan pengobatan medis seperti ya ke psikolog atau psikiater mungkin. Pas dibilangin begitu, Mas Bayu kayak dek aja gitu loh. Ini kok sampai Pak Ustadz pun nyaraninnya juga ke psikolog. Makanya dari situ dia nggak mau nutup mata lagi nih. Karena Mas Bayu pun merasa memang ada yang aneh dengan istrinya. Akhirnya Bayu bohong-bohong dikit tuh. Ngakunya jalan-jalan tapi ngajak ke psikolog. Selama sesi berlangsung Bayu itu di luar ya. Tapi pas sudah selesai, Rere keluar nih kelihatan bete. Namun karena Bayu di situ posisinya adalah suami yang mendaftarkan istrinya, si psikolog di sini tuh menyarankan untuk membawa Rere ke spesialis hipnoterapi, gengs. Karena memang sepertinya ada sesuatu yang besar yang Rere coba tutupi dan dia denial. Karena mungkin dia memang melupakan dari kehidupan lamanya. Pokoknya ada sesuatu yang dia tutupi lah. Tapi ya kan nggak semudah itu juga bujukin Rere ya. Udah ke psikolog ini aja harus bohong-bohong. Makanya selama perjalanan pulang, Rere marah-marah tuh. Karena dia menganggap Bayu ini udah jebak dia buat nemuin ke psikolog. Yang berarti Bayu ini nganggap dia gila gitu loh. Apalagi pas Bayu bilang tadi psikolog nyaranin buat lanjut ke hipnoterapi, Rere makin meledak-ledak tuh. Apalagi kondisinya pada saat itu memang si Rere lagi datang bulan, jadi makin menjadi-jadi. Nah, sampai rumah mereka terus ribut. Sampai Rere ini merasakan sakit tuh perutnya. Dan dia minum minuman pereda nyeri. Yang biasanya kalau cewek datang bulan tuh minum tuh. Tahu kan yang botolnya botol kaca. Nah, kita kagak sebut merek ya, kagak di endorse. Sebut aja tuh dia minum Kirana. Lah lagi pas minum gitu, tau-tau Rere teriak dan ngelempar botolnya, pura kena Bella yang langsung nangis kejar. Tapi ekspresinya Rere di situ kayak kaget gitu kan. Dan Bayu langsung gendong anak itu Bella tuh, palanya beneran benjol merah habis kelempar botol kaca. Tapi Rere malah kayak orang panik kebingungan dan dia nangis juga tuh minta maaf ke anaknya. Di situ Bayu bilang kalau kondisinya Rere ini udah nggak baik nih. Hal ini udah nggak bisa dibiarin lagi. Udah kamu jangan denial lah. Daripada makin parah, Rere juga nggak mau cerita. Bayu pokoknya nggak bisa biarin kalau nanti sampai anaknya kenapa-napa nih. Nggak bisa ngapain kamu tahu-tahu melempar itu botol ke kepalanya Bella. Makanya akhirnya Rere pasrah. Dia mau lah dibawa ke hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu sebenarnya prosesnya kayak terapi ke psikolog atau psikiater ya, tapi dengan bantuan hipnosis. Kayak dihipnotis gitu supaya orangnya rileks, katanya begitu. Ya kita juga kagak tahu, belum pernah ya, mohon maaf. Mungkin Anda lebih ngerti lah, boleh komen di bawah. Tapi dari situlah akhirnya rahasia Rere terungkap. Ya awalnya seperti persis apa yang memang sering dia ceritakan kepada Bayu. Kalau Rere tuh dulu hidupnya susah. Korban bulian juga sama teman-temannya perkara kan dia miskin. Ditambah juga sering mendapatkan kekerasan tuh dari abahnya. Dia juga nggak terima kalau mama ini sering dijahatin sama abah. Tapi ada satu fakta yang Mas Bayu nggak tahu, kalau ternyata Rere ini tuh selalu iri sama adik perempuan yang padahal udah meninggal. Menurut Rere, waktu itu tuh adiknya lebih disayang sama abah ataupun mama. Pokoknya Rere ini disuruh selalu ngalahkan sama adiknya itu. Bahkan adiknya ini selalu dapat lauk 2 kali lebih banyak dengan alasan adik kamu kan masih kecil, masih masa pertumbuhan. Abahnya Rere aja yang udah segalak itu udah red flag ya. Tapi kalau sama adiknya dia tuh paling banter cuma dibentak-bentak aja, dimarahin. Yang ngomongnya kasar masih kasar sih. Tapi kalau Rere ini masalahnya sampai ditempel, sampai dipukul, pernah juga sampai disiram cucian piring. Pokoknya beda banget lah perlakuannya. Sampai suatu hari, adiknya itu ceritanya ngerusakin jam tangan ayahnya. Jadi jam tangannya abah tuh dimainin sampai pecah itu kacanya. Tapi pada saat itu nggak ada yang tahu. Abah lagi nggak ada, mama juga lagi nggak ada. Jadi yang tahu cuma adiknya sama Rere doang. Ya tapi pas pada saat si abah mau pakai jamnya, dilihat loh kok pecah. Ngamuk nanya ini perbuatan siapa. Mama kan juga nggak tahu ya. Tahu-tahu pecah kan nggak ada di situ waktu itu mama. Tapi mama kena pukul juga tuh sama abah tuh. Rere yang sebenarnya tahu itu kan karena adiknya. Tapi dia nggak mungkin bilang karena takutnya nanti adiknya kena marah juga. Jadi Rere sama kayak mama bilangnya nggak tahu. Cuman jadinya Rere tetap kena hajar sama. Nah pas adiknya ditanya nih, sambil abah kan bentak ya suaranya. Anak umur 3 tahun malah nangis. Ditanya tuh, kamu yang mecahin? Geleng-geleng tuh adiknya ngaku. Terus siapa? Mamamu. Geleng-geleng lagi tuh adiknya. Kakakmu. Adiknya ngangguk, gengs. Jadi lah di situ Rere tambah kena hajar tuh sama abah. Sampai babak belur, ya Allah. Ya jadinya si Rere kesel sama adiknya, yang padahal itu kan bukan perbuatannya, tapi perbuatan adiknya. Kok dia ngangguk? Rere udah nangis-nangis tuh minta ampun waktu dipukulin sama abah. Dan Rere bilang, enggak itu bukan aku, itu adik. Tapi abah nggak percaya, malah makin emosi. Habis udah selesai nih, pergi dia tuh main judi. Pulang-pulang mabok. Nah waktu lagi tidur, Rere nih ngeliat nih adiknya bangun terus pergi ke toilet. Ya Rere nih yang masih marah ya. Dipukulnya itu adiknya pakai botol minum punya ayahnya tuh tadi habis mabok. Ayahnya nggak sadar lagi, tiduran aja udah di sofa kan, tepar dia. Puh gitu, botolnya nggak pecah sih. Ya kepala adiknya kan kecil ya. Tapi itu adiknya jadi udah berdarah. Karena panik, saya langsung pula-pula tidur lagi. Sampai akhirnya si mama yang nemuin adik itu udah tergeletak. Abah yang mabok nggak inget apa-apa. Tapi kan dia udah digeruduk warga duluan nih. Sampai akhirnya dipenjara tuh. Karena dianggap abah yang melakukan. Soalnya kan itu emang botol minum milik dia. Jadi sampai akhirnya abah tiada tuh dikuburin, Rere nggak pernah mengakui akan
perbuatannya itu, gengs. Dan Abah itu juga mungkin bingung, karena dia mabok dalam keadaan nggak sadar apa iya dia yang telah membunuh Rizka. Jadi anaknya nomor 2 tuh, atau adiknya Rere, namanya Rizka. Ya pokoknya dari situ Rere ini melanjutkan pengobatannya ke psikiater. Udah bukan psikolog lagi nih, karena di sini memang udah dianggap mentalnya kena. Dimana akhirnya dibilang, kalau sosok Abah ataupun sosok-sosok lain yang dilihat Rere, seperti adiknya Rizka ini, sebenarnya hanya manifestasi dari rasa bersalahnya dia. Karena ternyata dia sudah menghilangkan nyawa adiknya dan menyimpan rahasia itu selama ini, gengs. Dimana hal itu pun membuat ayahnya sampai di penjara. Dan sampai akhir hayat ayahnya, mungkin Abah tuh menganggap kalau memang dia yang bersalah. Perkara mabok gak inget apa-apa ya, padahal semua itu ternyata perbuatannya Rere. Jadi Rere ini merasa terus dihantui oleh sosok Abah setelah Abah ini tiada. Karena menganggap jangan-jangan Abah ini udah tahu semuanya di alam sana gitu loh. Udah ketemu sama adiknya tuh Rizka tuh dan dikasih tahu yang bunuh saya tuh Rere. Dan beberapa kali memang Rere juga melihat sosok Rizka soalnya. Kayak yang terakhir kali dia lempar botol ke Bella tuh, karena dia melihat itu tuh sosok Rizka, bukan anaknya Bella, tapi toto Bella. Dari situ Mas Bayu sebenarnya berusaha untuk membesarkan hati istrinya itu dengan bilang kalau semua ini bukan salahnya Rere. Semua terjadi di saat Rere ini juga masih sangat kecil dan dia mendapatkan perlakuan gak adil dan kekerasan dari orang tuanya sendiri. Yang mana sebenarnya setelah itu Rere menjadi sosok yang baik. Dia pun juga bahkan menjadi ibu yang baik untuk Bella menurut Bayu. Jadi apapun kondisinya, Mas Bayu akan tetap selalu melindungi Rere. Di samping itu, kalau menurut Ustadz yang waktu itu merukiah mereka, sosok yang ngikutin Rere itu sebenarnya memang Rizka. Tapi sosok Rizka itu baik. Dia hanya ingin main sama Bella yang menjadi keponakannya kan jatuhnya tuh. Gak ada semacam dendam dan intensi jahat dari sosok Rizka ini. Nah pokoknya akhirnya dari psikiater, Rere dikasih obat minum tuh rutin. Jadi sekarang kalau ngelihat ada gelagat Rere yang beda, Mas Bayu pasti langsung gercep untuk ngajak Rere ini berobat lagi atau ngecek. Bahkan kadang Rere sendiri yang ngajakin Mas Bayu untuk rutin kontrol beberapa bulan sekali. Ya sekarang sih hidup mereka sudah damai. Ibu Rere nih atau Mama akhirnya mau diajak tinggal bareng. Dimana Rere juga selalu berusaha berdamai sama masa lalunya itu. Dan sekarang dia fokus untuk bisa membahagiakan orang-orang yang ada di dekatnya. Bella juga makin hari makin besar. Yang kedepannya, Mas Bayu dan Rere ini berharap kalau Bella ini bisa menganggap mereka bukan hanya sekedar orang tua, tapi sebagai rumah untuk bisa kembali pulang kapanpun itu. Walaupun Rere ini telah merasa kehilangan rumah masa kecilnya karena traumatisnya itu, tapi dia ingin kalau anaknya jangan sampai merasakan hal yang sama seperti dia. Makanya Rere ini rutin berobat agar dia ini bisa menciptakan rumah yang seharusnya dirasakan untuk anaknya Bella. So itu guys cerita dari Mas Bayu mengenai istrinya Rere. Yang di sini memang Mas Bayu ingin sharing agar jangan ada anak-anak yang menderita lagi karena orang tua lah. Dan buat para orang tua di luar sana, jika misalkan kalian punya trauma masa kecil, berdamailah dengan diri sendiri dulu. Dan jika memang diperlukan, jangan takut untuk berobat agar hidup kalian bisa lebih tenang dan traumatis itu tidak terulang kepada anak kalian nantinya. Pesannya begitu. Ya terima kasih banyak makanya untuk Mas Bayu dan keluarga, sehat-sehat terus ya. Yang mungkin buat gue pribadi belum terlalu relate karena gue belum berkeluarga. Cuma mungkin teman-teman di sini ada yang cukup merasa tersentil atau mau curhat-curhat juga boleh lah. Langsung aja komen di bawah atau sekalian kirim email ke yang ini. Ya karena di sini gue paling banter, hanya bisa membawakan lagi nih curhatan kalian tuh di teman cerita. Mungkin biar bisa legaan dikit gitu kalau ada cerita. Selebihnya mah kita bantu doa aja. Kan kita maksudnya bukan psikolog, psikiater ataupun ustadz ya. Jadi misalkan kalau masalah kalian dirasa udah terlalu berat, gak ada salahnya untuk minta bantuan ke orang-orang yang lebih ahli tadi. Ya thank you buat semuanya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, klik tombol like-nya juga, dan sampai jumpa lagi di teman cerita spesial horror Oktober selanjutnya. Assalamualaikum.